warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Dian Amalia Sari dari Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kita akan membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling pada suatu penelitian. Jadi simak terus videonya. Definisi populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto, populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitian itu merupakan penelitian populasi. Jadi dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan populasi adalah sekelompok manusia, binatang, benda, atau keadaan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sebagai subjek penelitian dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan suatu jawaban dan kesimpulan akhir dari suatu penelitian. Nah, adapun jenis populasi berdasarkan ukuran populasinya yaitu ada dua. Ada populasi terbatas atau finite dan populasi tak terbatas atau infinite. Populasi terbatas atau finite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, populasi perempuan dalam suatu lingkungan, dan lain-lain. Lalu ada populasi tak terbatas atau infinite, adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi binatang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu definisi dari sampel. Menurut Sugiono, sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Apabila populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut. Dan dari beberapa kendala yang akan dihadapi diantaranya seperti dana yang terbatas, tenaga, dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu mempelajari dari sampel tersebut akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk sebuah populasi. Menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Apabila penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dibilang penelitian tersebut penelitian sampel. Jadi, dapat disimpulkan sampel adalah contoh yang diambil dari sebagian populasi penelitian yang dapat diwakili populasi. Walaupun yang diteliti adalah sampel, tetapi hasil penelitian atau kesimpulan penelitian berlaku untuk populasi. Atau kesimpulan penelitian digeneralisasikan terhadap populasi. Selanjutnya yaitu kerangka sampling frame. Kerangka sampling atau sampling frame adalah sebuah daftar yang memuat data mengenai seluruh unit atau unsur sampling yang terdapat pada populasi sampling. Secara gampang, orang sering mengatakan kerangka sampling adalah daftar nama-nama yang terkandung dalam populasi. Nah, masuk kepada rumus menghitung sampel atau ukuran sampel. Pada penelitian, rumus Lovin biasanya digunakan untuk menghitung dan menentukan sampel yang tepat dalam sebuah penelitian.
Secara sistematis, rumus Slovin ditulis dengan N kecil sama dengan N besar dibagi dengan perkalian 1 plus N besar dikali dengan E kuadrat. Dalam rumus tersebut terlihat unsur-unsur rumus seperti N kecil, N besar, dan E. Penjelasannya yaitu N kecil adalah jumlah sampel yang dicari, N besar adalah jumlah populasi, sedangkan E kecil adalah margin error yang ditoleransi. Nah, dari rumus tersebut kita mengambil contoh. Profesor Danu ingin melakukan sebuah penelitian di Garut dengan populasi orang sebanyak 2.000 orang. Jika margin error yang ditetapkan adalah 5%, berapa jumlah data sampel yang tepat dari penelitian tersebut? Nah, cara menghitungnya yaitu jika rumus sampel adalah N kecil sama dengan N besar dibagi perkalian 1 plus N besar dikali dengan E kecil kuadrat. Maka pertama yang dirubah adalah 5% menjadi angka desimal. Caranya adalah dengan membagikan dengan bilangan 100. Maka 5% atau margin error sama dengan 0,05. Jadi kita menghitung sampelnya yaitu 2.000 dari orang tadi dibagi dengan 1 dari rumus di plus lalu dikali dengan 2.000 dari sebanyak orang tadi dikali dengan 0,05 atau margin errornya tadi sendiri yang sudah dirubah menjadi desimal. Nah, dipangkatkan dengan 2. Hasilnya yaitu 333,3333. Jika dibulatkan, maka jumlah sampel minimal dari 2.000 populasi dengan margin error 5% adalah 333 orang. Jadi harus dibulatkan ya. Karena orang kan tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Selanjutnya yaitu teknik sampling probabilitas. Probability sampling ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Probability sampling terbagi menjadi beberapa cara, yaitu simple random sampling, simple random systematic, sampel random based strata, sampel random berkelompok, dan yang terakhir yaitu sampel random bertingkat. Sampel random sampling atau sampel random sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkat dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Cara pengambilan sampel melalui beberapa cara, yaitu undian, kalkulator, tabel angka acak, dan komputer. Lalu yang kedua adalah sampel random systematic. Metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang keberapa. Yang ketiga adalah sampel random berstrata. Metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau bisa disebut strata. Dan dari setiap stratum tersebut diambil sampel secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis. Yang keempat adalah sampel random berkelompok. Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit.
di mana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok atau cluster. Tiap item atau individu di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Lalu yang terakhir adalah sampel random bertingkat. Metode pengambilan sampel yang berproses pengambilan sampelnya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 2 stage sampling atau lebih. Proses pengambilan sampel dilakukan bertingkat, baik bertingkat 2 maupun lebih. Teknik sampling non-probabilitas. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Macam-macam non-probabilitas sampling sebagai berikut. Yang pertama ada purpose sampling. Purpose sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian atau expertise di bidang yang sedang diteliti. Yang kedua adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Yang ketiga adalah kuota sampling. Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dulu. Yang keempat adalah saturation sampling. Teknik pengambilan sampel bisa semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini syaratnya hanya populasi tidak banyak, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. Yang terakhir adalah snowball sampling. Sampel diambil secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi, hanya tahu 1 atau 2 orang berdasarkan penilaian biasa dijadikan sebagai sampel. Itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.